ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة هذا الاجتماع، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم كمال النفع والانتفاع. Beliau adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Umari. Beliau datang dari negeri Baydha, dari Hadramut. Beliau dugi dan meriki tidak lain tidak bukan mengharap keberkahan dari para habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Beliau berharap dari berkah dari panjenengan dan majelis Riyadhul Jannah, dan beliau kesini tujuannya untuk dakwah, untuk bersama-sama silaturahmi dumateng panjenengan. Awal beliau tadi mengucapkan salam dan beliau memulai mau'idhahnya dengan memuji kepada Allah, dan beliau memuji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد دعانا إلى مثل هذه المجالس الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. Bahwasannya Gusti Allah Subhanahu wa taala memuji majelis-majelis yang seperti ini sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حياة الروح حياة القلب بالإيمان. Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh memanggil kula panjenengan semuanya yang ingin menghidupkan hati-hati kita, yang ingin membangkitkan jiwa-jiwa kita dengan keimanan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa amarna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an nata'arrad lin-nafahat wa nata'arrad lin-nadharat fi mithl hadhihi al-majalis al-mubarakah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semuanya agar kita selalu memperhatikan waktu-waktu tertentu, kita memperhatikan tempat-tempat tertentu, kita memperhatikan perkumpulan-perkumpulan tertentu seperti pada malam hari ini. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha fayakun at-ta'arrud في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Disebutkan bahwa setiap hari, setiap waktu ada waktu-waktu tertentu di mana apabila kita berdoa di dalam waktu tersebut, maka Allah akan mengijabah doa-doa kita. Oleh sebab itu, beruntung kula panjenengan yang semuanya berada di majelis ini yang menyebut-nyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW di waktu ini. Wa amarana alaihi salatu wassalam إذا حضرنا في مثل هذه المجالس أن نرتاح وأن نحضر وأن نرتع وسماها لنا رياض الجنة عليه الصلاة والسلام. Sebagaimana yang dipesankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita duduk di dalam sebuah majelis, kalau kita hadir di dalam sebuah majelis, kita siapkan hati kita siapkan bagaimana keadaan kita sehingga kita semuanya mendapatkan keberkahan di dalam majelis itu, dan majelis yang kula panjenengan hadiri ini adalah taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadhil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadhul jannah ya Rasulullah? Qala majalis al-ilmi wa majalis al-dzikr. Sebagaimana yang dipesankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh di dalam hadisnya, apabila kita bertemu dengan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah. Para sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang disebut taman surga itu? Apakah yang disebut Riyadhul Jannah itu ya Rasulullah?" Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, beliau mengatakan bahwasannya tempat di mana kita dikaji sebuah ilmu, dikaji sebuah di situ dibacakan sholawat, di situ dibacakan zikir, itulah taman daripada taman surganya Allah Taala. وقد قرأنا في مجلس دار الهجرة في مجلس الحبيب عبد القادر بن عمر مولى الدويلة، قرأنا من كلام القطب الرباني العارف بالله الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، ويقول
ما ينفع في آخر الزمان إلا محبة النبي عليه الصلاة والسلام. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang wali min auliyaillah, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih, pendiri pondok pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah yang berada di Kota Malang. Beliau mengatakan bahwasannya sesuatu yang paling indah di akhir zaman ini adalah menyiapkan hati yang penuh dengan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu al-mahbub li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'idun fid dunya wa fil barzakh wa yawmal qiyamah yakuna sa'id wa mas'ud insyaallah. Seorang yang memiliki di dalam hatinya rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu akan bermanfaat di dalam hidupnya, di dalam kematiannya, bahkan akan bermanfaat di dalam kuburnya dan kelak waktu dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya. Wa qala sayyidina al-imam al-arif billah al-habib Ali bin Muhammad al-Habashi radhiyallahu taala anhu ardah قال لا يحضر في مثل هذه المجالس وفي قراءة هذا المولد سمد الدرر إلا سعيد أسعده الله في الدنيا والآخرة. Sebagaimana yang telah didawuhkan oleh Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang menulis Maulid Simtud Duror, bahwasanya beliau mengatakan siapapun di antara kita yang istiqamah membaca Maulid Simtud Duror, maka dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. ومن عاش محبوبا لهذه المجالس أكرمه الله بحسن الخاتمة والموت على الإسلام والإيمان. Barang siapa yang istiqamah, yang duduk di dalam majelis-majelis seperti ini, maka dia akan mendapatkan sebuah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan dia meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Wa a'zam karamah wa akram karamah dzikr Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan sesuatu yang paling agung dari pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah kita selalu menyebut dan mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakfika ya man tahduru fi mithla hadhihi al-majalis wa ya man tusalli ala an-nabi Muhammad alaihi salatu wassalam anna Rasulullah yadhkuruka biismika wa ismi abika wa ismi jaddika sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya siapapun di antara kita yang hadir di dalam majelis-majelis seperti ini, majelis yang di situ dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis yang di situ berisi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan menyebut nama kita, bahkan nama orang tua kita, bahkan nama datuk-datuk kita di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal qail sallu alayya aynama kuntum fa inna salatukum tablaghani alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang telah diucapkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun di antara kita yang mengucapkan salawat dan salam kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salawat dan salam kalian akan disampaikan kepadaku. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala yanzur ila man hadara fi mithla hadhihi al-majalis wa yaqulu fi akhir al-majlis qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua yang hadir di majelis seperti ini, Allah mengatakan bahwasanya ketahuilah bahwasanya wahai orang-orang yang duduk hadir di majelis seperti ini, aku ampuni dosa-dosa kalian dan aku gantikan kesalahan-kesalahan kalian dengan sebuah kebaikan-kebaikan setelah duduknya kalian dari tempat ini. Wa kana yaqul al-habib Muhammad al-Haddar alaihi rahmatullah, man kana alaihi dhunubun katsira aw humumun katsira أو ديون كثيرة فليحضر في مثل هذه المجالس فإن الله يغفر الذنوب ويكشف الكروب ويقضي الديون ببركة حضور هذه المجالس المباركة. Sebagaimana yang telah diucapkan oleh seorang wali min auliyaillah yang bernama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau adalah mertua daripada Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan siapapun di antara kita yang memiliki kesumpekan, siapapun di antara kita yang punya utang yang banyak, siapapun di antara kita yang punya permasalahan yang besar, duduklah di majelis-majelis seperti ini, karena majelis-majelis seperti ini akan menghilangkan kesumpekan dari dalam diri kita, akan menghilangkan kesedihan dari dalam diri kita, dan akan melunaskan hutang-hutang kita berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa Allah al-istiqamah wal muwadhabah ala misli hadhihi al-majalis al-mubarakah.
Oleh sebab itu istiqomahlah di dalam duduknya kita di dalam majelis-majelis yang seperti ini. واعلموا أن من استقام على هذه المجالس وحضر في مثل هذه المجالس محبة لله ولرسول الله وآل بيت رسول الله يكون أقرب شفاعة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Ketahuilah bahwa siapapun yang istiqomah di dalam majelis-majelis seperti ini, dia istiqomah di dalam syariat Allah, dia istiqomah di dalam cintanya kepada baginda Nabi Muhammad, dia istiqomah di dalam cintanya kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وحبوني لحب الله وحبوا أهل بيتي لحبي. Sebagaimana yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintailah Allah karena Allah telah memberikan kepada kalian nikmat-nikmatnya. Cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena aku orang yang paling cinta kepada kalian, dan cintailah anak keturunanku karena hal itulah yang akan membuat kalian aku cintai, kata Nabi Muhammad. Wa man mata walau fi jawfil Ka'bah wa fi qalbihi bughdun ala ahad min ala baiti Rasulillah mata ala ghairil islami wa su'al khatimah. Dan disebutkan barang siapa di antara kita yang meninggal dunia walaupun dia meninggal di dalamnya Ka'bah dan dia bersujud di dalam Ka'bah lalu dia meninggal tapi di dalam hatinya ada kebencian terhadap anak cucu Nabi Muhammad, maka dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wa min alamati su'al khatimah bughdh alal bait أو إنكار نسب آل البيت وبالخصوص ساداتنا آل بعلوي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Dan ketahuilah bahwasanya di antara penyebab su'ul khatimah adalah bencinya kita kepada anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah terjadi di antara kita. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرق معصوما. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأنهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه والحمد لله رب العالمين. Beliau menutup mau'izah hasanahnya dengan doa, semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat buat kita, apa yang telah beliau doakan semoga Allah ijabah doa-doa kita, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.